kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peranan motivasi dalam kepemimpinan yang beranggotakan saya, Desi Lala Kumalasari, Dianti Puspita, dan Dwi Aulia Fitri. Berikut adalah outline-nya. Yang pertama yaitu definisi motivasi, yang kedua peran motivasi dalam kepemimpinan, yang ketiga teori Maslow, yang keempat prinsip umum motivasi, yang kelima tindakan untuk motivasi dalam kepemimpinan, yang keenam cara motivasi yang baik. Yang pertama yaitu definisi motivasi. Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan, dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Hamalik. Pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Mulyasa. Pengertian motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu Aswar. Motivasi merupakan sebuah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin bekerja sama secara maksimal dalam melakukan sesuatu yang sudah direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, American Encyclopedia, bahwa motivasi sebagai sebuah kecenderungan yang ada di dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan tindak tanduknya. Yang kelima yaitu menurut Swemanto, secara umum mendefinisikan motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Karena kelakuan manusia itu selalu bertujuan, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan tenaga yang memberi kekuatan bagi tingkah laku mencapai tujuan telah terjadi di dalam diri seseorang. Yang keenam, Dejamarah mendefinisikan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu, mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat ia lakukan untuk mencapainya. Yang ketujuh yaitu Winardi. Motivasi berasal dari kata motivation yang berarti menggerakkan. Motivasi internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedelapan, G.R. Terry menjelaskan bahwa motivasi ialah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan. Dari pengertian maupun definisi motivasi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, peran motivasi dalam kepemimpinan. Motivasi menuntut agar pemimpin mengetahui bagaimana harus selalu memberi informasi pada staf, agar ia menyediakan waktu dan melakukan usaha yang diperlukan untuk memperoleh saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi dari stafnya mengenai masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
Contoh peran motivasi, yang pertama, membuat anggota termotivasi untuk menjadi tim yang lebih kuat. Yang kedua, komunikasi yang lebih baik setara dengan kesuksesan. Yang ketiga, meminta orang bertanggung jawab dan memberikan umpan balik. Motivasi ternyata sangat penting perannya dalam meningkatkan kualitas seorang manusia. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupan. Motivasi sangat penting sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurangnya adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Aulia. Selanjutnya adalah teori Maslow. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan itu menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan dilatari dengan kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi. Pada 1943, seorang tokoh psikologi humanistik Abraham Maslow memaparkan teori penting berkaitan dengan hierarki kebutuhan manusia di jurnal Psychological Review. Menurut Maslow, seorang manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah, barulah naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan diri. Artinya, nyaris mustahil seorang manusia sampai di posisi kebutuhan paling tinggi, yaitu aktualisasi diri sebelum ia menuntaskan kebutuhan dari jenjang yang lebih rendah dahulu. Berikut ini teori 5 hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, sebagaimana dikutip dari uraian teori Abraham Maslow yang diterbitkan Universitas Gunadarma. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup, survival. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, seks, dan sebagainya. Seseorang tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mengejar konsep kebahagiaan sebelum kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan fisiologis ini merupakan aspek survival yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, safety atau security needs. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau social needs. Kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah terpenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan rasa aman dan kebutuhan fisiologisnya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestasi. Contoh kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya, yakni memenuhi potensi dirinya, mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Selanjutnya adalah prinsip umum motivasi. Beberapa prinsip motivasi yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip kompetisi. Prinsip kompetisi adalah persaingan secara sehat baik inter maupun antar pribadi. Kompetisi interpribadi atau self competition adalah kompetisi dalam diri pribadi masing-masing dari tindakan atau unjuk kerja dalam dimensi tempat dan waktu. Sedangkan kompetisi antar pribadi adalah persaingan antara individu yang satu dengan yang lain. Dengan adanya persaingan yang sehat dapat ditimbulkan motivasi untuk bertindak secara lebih baik. Yang selanjutnya adalah prinsip pemacu dorongan. Pemacu ini dapat berupa informasi, nasihat, amanat, percontohan, dan lain-lain.
Dalam hal ini, motivasi teratur untuk mendorong agar selalu melakukan berbagai tindakan dan unjuk kerja melalui konsultasi pribadi, nasihat, atau amanat dalam ceramah keagamaan, bimbingan, pembinaan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah prinsip ganjaran dan hukuman. Ganjaran yang diterima seseorang dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan ganjaran itu. Setiap unjuk kerja yang baik apabila diberikan sebuah reward yang memadai cenderung akan menimbulkan motivasi. Misalnya, pemberian hadiah kepada siswa yang berprestasi. Selain prinsip ganjaran, prinsip hukuman juga dapat menimbulkan motivasi siswa untuk tidak lagi melakukan tindakan yang menyebabkan hukuman itu. Hal yang harus diterapkan secara profesional dan benar-benar dapat memberikan motivasi. Yang selanjutnya adalah prinsip kejelasan dan kedekatan Tuhan. Makin jelas dan makin dekat suatu tujuan, maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakannya. Sehubungan dengan prinsip ini, maka seyogianya setiap siswa memahami tujuan belajarnya secara jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan suatu tujuan dari tindakan yang diharapkan. Cara lain adalah dengan membuat tujuan-tujuan yang masih umum dan jauh menjadi tujuan yang khusus dan lebih dekat. Yang selanjutnya adalah pemahaman hasil dalam. Hasil yang dicapai seseorang merupakan feedback dari apa yang telah dilakukannya, dan itu semua dapat memberikan motivasi untuk melakukan tindakan selanjutnya. Perasaan sukses yang ada pada diri seseorang akan mendorongnya untuk selalu memelihara dan meningkatkan kerja agar terus menjadi lebih baik lagi. Pengetahuan tentang balikan memiliki kaitan erat dengan keputusan yang dicapai. Selanjutnya adalah pengembangan minat. Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi suatu objek. Prinsip dasarnya adalah motivasi seseorang cenderung akan meningkat apabila yang bersangkutan memiliki minat yang besar dalam melakukan tindakannya. Dalam hubungan ini, motivasi dapat dilakukan dengan jalan menimbulkan atau mengembangkan minat siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, siswa akan memperoleh kepuasan dan unjuk kerja yang baik. Pada akhirnya dapat menumbuhkan motivasi belajar secara efektif dan produktif. Yang selanjutnya adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif, baik lingkungan fisik, sosial, maupun fisiologis, dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan produktif. Untuk itu, dapat diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, misalnya kebersihan ruangan, tata letak, fasilitas, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah keteladanan. Perilaku guru secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perilaku murid yang sifatnya positif maupun negatif. Perilaku guru dapat meningkatkan motivasi belajar. Sehubungan dengan itu, maka sangat diharapkan agar perilaku guru dapat menjadi sumber keteladanan bagi para siswanya. Selanjutnya ada tindakan motivasi dalam kepemimpinan. Sikap dan perilaku kepemimpinan seperti di bawah ini. Yang pertama, fungsi direktif. Pimpinan secara terus-menerus menjelaskan kepada bawahan terkait dengan tujuan yang dicapai, rencana tugas yang dikerjakan, serta kurang mampu memberikan arahan dan bimbingan spesifik bagaimana menyelesaikan tugas. Hal tersebut terlihat seperti di bawah ini. Yang pertama, pimpinan harus mampu menganalisa dan mengidentifikasi perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta merumuskannya dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan, serta mampu menyusun program yang secara aplikatif dapat dilaksanakan oleh bawahannya di lapangan. Yang kedua, pimpinan harus menentukan target yang akan dicapai atau achievement goals, seperti halnya dalam menentukan target penyelesaian perkara maupun target pelaksanaan tugas. Yang B, sportive leader. Pimpinan harus mampu menunjukkan sikap peduli pada bawahannya dengan cara yang pertama, pimpinan harus mampu bersikap adil, terlihat, dan objektif dalam memperlakukan bawahannya dengan menghindari adanya like and dislike.
sehingga mampu membangun kebersamaan dan sinergitas dengan bawahannya. Yang kedua, guna membangun suasana kerja yang kondusif dan hubungan yang sinergis dengan bawahan, maka diharapkan pimpinan dapat melaksanakan home visit secara terjadwal guna mengetahui secara detail perilaku anggota dan keberadaan keluarganya. Yang ketiga, pimpinan harus proaktif dan responsif dalam menampung keluhan, ide-ide, harapan, serta masukan dari bawahannya, dan secara khusus dijadikan sebagai wahana guna melihat langsung kondisi anggota baik dari sisi psikologis maupun kesejahteraannya. Yang C, partisipatif leader. Pimpinan dapat berkonsultasi dengan bawahannya dan menanggapi saran serta masukan bawahan sebelum mengeluarkan sebuah keputusan dengan cara pertama, dilaksanakannya rapat koordinasi dengan melibatkan bawahan dalam menyusun kebijakan sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami oleh anggota di lapangan. Yang kedua, pimpinan dapat secara berkala mengecek langsung ke lapangan untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan anggota, serta memberikan umpan balik dalam memberikan instruksi maupun memberikan motivasi. Yang ketiga, dilaksanakannya kegiatan evaluasi dan mentoring secara periodik guna menampung segala aspirasi bawahan guna terwujudnya hubungan yang harmonis dan keterbukaan serta guna melakukan pendekatan dan perubahan terhadap sikap dan perilaku bawahan. Yang D, achievement oriented leader. Pimpinan mampu menyiapkan target-target rencana yang akan dicapai dan mendorong bawahan untuk bertindak dengan performa tinggi yang mereka miliki melalui yang pertama, pimpinan secara langsung menilai produk-produk kinerja dan laporan kegiatan anggota. Untuk selanjutnya, memberikan koreksi dan arahan guna pengembangan kinerja anggota ke arah yang lebih baik. Yang kedua, para pimpinan diharapkan memiliki rencana pengembangan SDM yang jelas dan terukur dengan menerapkan sistem penilaian kinerja, kaderisasi, dan pengembangan karir personel sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, cara memotivasi yang baik. Cara pemimpin memotivasi bawahannya yang baik. Yang pertama, mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan. Cara terbaik untuk memotivasi karyawan adalah menjadi atasan yang mau mendengarkan dan menghargai pendapat atau ide dari karyawan. Yang kedua, apresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan. Sebagai pemimpin, sudah semestinya Anda memperhatikan peningkatan kerja dari setiap karyawan Anda, baik dalam skala besar maupun kecil, sekalipun akan lebih baik sekalipun. Selama hal tersebut merupakan hal yang positif, Anda harus tetap mengapresiasinya. Pemberian penghargaan seperti ini akan sangat penting bagi mereka, sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih giat. Yang ketiga, jangan mengkritik atau mengkoreksi. Kritikan atau koreksi memang diperlukan agar membuat hasil pekerjaan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun akan lebih baik jika sebagai atasan, Anda menggunakan pendekatan secara tidak langsung pada karyawan yang melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan agar karyawan bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat, sehingga mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Yang keempat, pelihara interaksi sosial yang baik. Komunikasi yang baik antara atasan dan karyawan dapat membuat hubungan menjadi lebih baik. Ketika Anda bersikap peduli terhadap karyawan Anda, maka secara tidak langsung akan membuat karyawan menjadi segan terhadap Anda. Yang kelima, lakukan kegiatan team building. Sesekali lakukan kegiatan perusahaan di luar jam kantor dan di luar perusahaan.
perusahaan bisa menyelenggarakan kegiatan team building untuk semua karyawan-karyawan di kantor. Manfaat utamanya tentu dapat memicu daya kreativitas karyawan, sehingga dapat bekerja dan berpikir dengan lebih giat. Kegiatan ini dapat meningkatkan teamwork antar karyawan satu dengan yang lain. Selain itu, kegiatan seperti ini juga dapat digunakan untuk merefresh diri sejenak dari penatnya pekerjaan yang ada di kantor. Biasanya kegiatan seperti ini berbentuk outbound dan sejenisnya. Yang keenam, membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Cara lain yang bisa dilakukan untuk memotivasi karyawan adalah dengan membuat lingkungan kerja senyaman mungkin. Lingkungan kerja yang nyaman tentunya membuat karyawan menjadi semangat untuk bekerja. Tentunya untuk membuat lingkungan kerja menjadi positif, dapat dimulai dari pimpinannya. Anda sebagai atasan harus terus memelihara pikiran-pikiran positif terlebih dahulu. Dengan karakter positif tersebut, tentunya Anda bisa membuat suasana kerja menjadi positif dan menyenangkan. Berikut referensi dari kelompok kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.